Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Yang terhormat Kepala Puskesmas Lumbi-Lumbia atau yang mewakili, yang terhormat penanggung jawab admin Puskesmas Lumbi-Lumbia, yang terhormat penanggung jawab Kepala Keperawatan Puskesmas Lumbi-Lumbia, dan yang saya hormati penanggung jawab UKM Puskesmas Lumbi-Lumbia. Oke, pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pemaparan rencana kegiatan tanggung jawab jabatan. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Lumbi-Lumbia atau yang mewakili, yang kami hormati penanggung jawab admin Puskesmas Lumbi-Lumbia, yang kami hormati penanggung jawab UKM Puskesmas Lumbi-Lumbia, yang kami hormati penanggung jawab Kepala Keperawatan Puskesmas Lumbi-Lumbia beserta yang hadir pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan orientasi pengenalan nilai dan etika pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Lumbi-Lumbia, Kabupaten Banggai Kepulauan. Latar belakang: menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan wewenang untuk melakukan upaya kesehatan. Nah, pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelolaan aparatur sipil negara. Perubahan yang cukup besar, salah satunya adalah mengenai pembagian jenis kepegawaian, yang menjadi salah satu terobosan dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 di bab 1 pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maksud dan tujuan kegiatan orientasi P3K memiliki maksud: 1. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Bagian 2. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan dari orientasi pengenalan nilai etika dan instansi pemerintah. Yang kedua, bagi pemerintah dengan perjanjian kerja, Puskesmas Lumbi-Lumbia adalah sebagai berikut: pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat pelaksanaan perjanjian kerja dilaksanakan di Sarakan. Pengenalan susunan organisasi dan tata kerja. Visi tahun 2005 sampai 2025 mewujudkan Kabupaten Banggai Kepulauan yang berdaya saing, sejahtera dan merata. Misi pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2005 sampai 2025 mewujudkan tata kelola pemerintah baik dan reformasi birokrasi daerah yang melayani, mewujudkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia daerah yang berdaya saing melalui pendidikan dan kesehatan yang merata. Selanjutnya, meningkatkan pemerataan pembangunan dan konektivitas melalui peningkatan infrastruktur daerah yang maju, mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Tanggung jawab jabatan. Tugas pokok Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan Bupati Banggai Kepulauan. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan dan tugas pembantu di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai fungsi perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan terkait dengan tugas dan fungsinya. Manajemen P3K pasal 93
meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Ini merupakan hal yang wajib dimiliki oleh ASN, yaitu berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Fungsi dan tugas. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Prioritas pembangunan Kabupaten Bangkai Kepulauan tahun 2024 dengan tema peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah. Prevalensi stunting Kabupaten Bangkai Kepulauan berdasarkan EPPGBM dan SSDI. Ini merupakan data hasil dari penginputan survei Satuan Gizi Indonesia. Rencana kerja D3K di Puskesmas Gunung Mulia, cegah stunting dengan strategi promosi kesehatan dengan rumus ABG, yaitu di mana A. Advokasi, melaksanakan advokasi ke pihak terkait tentang pencegahan stunting dengan PHBS. B. Bina suasana, melakukan upaya pendekatan untuk mendorong agar lingkungan sekitar mampu menerapkan PHBS untuk mencegah stunting. D. Gerakan pemberdayaan masyarakat, untuk melakukan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya ber-PHBS. Waktu pelaksanaan. Ini merupakan waktu pelaksanaan, rencana waktu pelaksanaan yang akan dilakukan. Advokasi akan dilaksanakan di bulan September. Bina suasana rencananya dilakukan bulan September sampai Oktober. Gerakan pemberdayaan masyarakat akan dilaksanakan di bulan Oktober sampai Desember. Nanti hasilnya diupayakan agar masyarakat mampu menerapkan PHBS untuk mencegah stunting. Pemantauan bangkit ngolah. Baik, itulah tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke pembawa acara dengan ucapan terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Dan terima kasih kepada rekan-rekan teman-teman yang hadir pada saat ini mendengarkan materi bersama-sama. Dan kami butuhkan masukan dan saran dari teman-teman. Mungkin ada yang memberikan saran masukan terkait stunting yang dialami di Bangkai. Ada? Ya ada. Oke, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan saran dan masukan mengenai stunting, karena kita tahu bersama bahwa stunting itu adalah masalah nasional dan juga merupakan masalah yang ada di kabupaten bahkan di kecamatan kita untuk Selatan, terutama di Puskesmas Mulia, di mana ada beberapa daerah desa yang kasus stuntingnya itu, balita stuntingnya itu masih sangat tinggi. Untuk itu saran yang masukan dari saya untuk memberikan perhatian yang lebih kepada masalah-masalah stunting, terutama balita stunting, adanya upaya-upaya untuk mengedukasi kepada orang tua untuk lebih memperhatikan balitanya, dan jangan sampai orang tua daripada balita yang saat ini cuma berharap misalnya dari tenaga kesehatan, karena di sini yang memegang peran itu adalah orang tua. Jadi untuk selanjutnya akan untuk materi ke depan untuk lebih memberikan edukasi kepada orang tua supaya mereka lebih meningkatkan lagi perhatiannya, khusus untuk pemberian makanan. Jangan terlalu banyak diberikan makanan yang siap saji. Barangkali dari saya demikian. Terima kasih. Terima kasih atas sarannya. Mungkin ada lagi saran dari peserta yang lain.
sebelum oke. Jadi terima kasih atas sarannya. Jadi kami akhiri pemaparan materi pada hari ini.